Selera si mujud para kiai, para masyayikh, para alim, para ulama, mobil khusus Romo Kiai Haji Badrus Shadiq si ampun paring adab dekabulun panjenengan mantar dadi ilmu si manfaat barokah. Selera si mujud Abah Haji Abdul Hamid Murabbi Musola Al Barokah sisangat betul kula mulyaki Reta betul kaula Al Mukarram Ustaz Abu Hasan Thayyib, juga para ustaz, para guru ngaji. Saya tak mungkin nyebutung setengah, namun tak ngurangin raos takdim abdina depan jenenganipun. Para hadirin hadirat rahimakumullah wa khusus jamaah hadroh apa namanya ini? Nurul Jadid, jamaah hadroh Nurul Jadid kepada masjid kok ya, Masjid Nurul Jadid. Alhamdulillah, nur cahaya jadid yang selalu baru, cahaya baru. Mudah-mudahan anggota jamaah hadroh Nurul Jadid sebelum akabin Siti Jomblo mudah-mudahan turun oleh jodoh ya robbal. Alhamdulillah, sami sehat nih, beres nih. Alhamdulillah, monyong udungan nih kak, seru sih diutang nih, lunas tepi boh. Lunas amprapol. Bapak Ibu para rabu semulia dening Allah. Isra Mi'raj Ka'dintoh merupakan perjalanan yang penuh berkah. Jadi Odi Ka'dintoh agabil cerita. Hidup ini membuat cerita. Kadipun apa cerita nakabulun panjenengan? Neko ewari sagi di anak boto. Juga kadipun apa cerita Odi kabulun panjenengan atoragi di Allah Subhanahu wa taala di Mahkamah Agung. Jadi besok itu kita akan disetelkan video selama Odi berhidupnya. Udah diminta percaya aja, beda keterangan yang neko tak percaya aja. Mak bisa satu orang butuh berapa giga untuk menyimpan, padahal penduduk dunia itu 1,8 juta. Loh, itu butuh berapa memori? Neka gula neka diminta percaya aja kayak zaman kayak gini, udah keterangan yang neko. Makin dengan diiringi kecanggihan alat-alat elektronik, makin neko beda hard disk eksternal, beda hard disk internal, beda memori sekian giga, beda CCTV yang bisa menyimpan bertahun-tahun. Ternyata itu buatan manusia mampu untuk mememorikan hidup manusia selama bertahun-tahun. Nah, apa boleh ciptaan Allah jelas mampu. Jadi kamu lemen panjenengan Kak Adinto agak bercerita. Tadi pun apa ceritanya kok? Tinggal lagi ke anak botoh. Pagi atau lagi ke Allah Subhanahu wa taala disetel. Video neko disetel, per orang akan menyaksikan kehidupan kamu lemen panjenengan. Oh, neko orang darungan ingin tuman ngecok ketinggal todus pun beda maksiat eteku dibi. Ya Allah, dimin mak ngecong kok ya yo.
Oh ini Pak Haji mengadakan Isra Mi'raj, bersedekah, menginfakkan hartanya. Tulis video sareng Allah. Jadi audit Kak Dinto agabin apa? Agabin apa? Mak tak connect nih kak. Agabin apa? Agabin cerita. Hidup ini membuat cerita. Morsi cerita nasai. Ikan nang saro keluarganya. Holin disebut kesayangan. Beda Habib Soleh, saya nak disebut. Beda almarhum Bahi Ahmad Siddiq, beda almarhum Mbah Wali Hamid Pesuruan. Keluarga besar Simbah Kabuleben Panjenengan disebut kesayangan. Kadipun apa Kabuleben Panjenengan mencetak sejarah Kak Dinto. Nah, ini kok penting. Nah, Rasulullah kento mengalami perjalanan dengan perjalanan yang berkah. Perjalanan Isra kento perjalanan si berkah, membawa penuh hikmah. Cuman kabule malam mungkin tak bakal nyeritakake Isra Mi'raj karena panjenengan ampun apal perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha melalui langit sab 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 ke Mustawan ke Sidratil Muntaha. Banyak bon saya cerita nih kok. Kami mencoba pada malam hari ini mengkaji Isra Mi'raj dari sisi asbabun nuzul. Apa? Mak bodoh Isra Mi'raj. Nek terkece. Apa dari Isra Mi'raj apa? Ternyata Isra Mi'raj Kak Dinto Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang hatinya susah, hatinya gundah dan gulana, susah Rasulullah. Maka pada tahun itu bulan Rajab disebut nyamain Amul Huzni, tahun susah. Kenapa saya kesusah Rasulullah? Beliau paman beliau yang sekaligus sebagai orang tua asuh beliau, saya paringi nama Abu Thalib, yang membela Rasulullah mati-matian, yang membela perjuangan Rasulullah, yang menentang orang-orang kafir Quraisy Mekah. Abu Thalib gagah berani berada di garis depan membela keponakannya. Suatu umur wafat, susah apa tak susah? Susah apa tak susah? Susah. Selang beberapa minggu, istri tercinta beliau Siti Khadijatul Kubra, seorang wanita cantik, seorang wanita kaya, seorang saudagar kaya, wanita solihah yang membela Rasulullah, memberi support, memberi semangat Kanjeng Nabi, pada bulan itu wafat. Menawi pada bini sisai, bini panjenengan Pak menawi solihah, saya adukung panjenengan, hartanya israhaki ke panjenengan, orangnya cantik, orangnya bagus, akhlak mulia, orang solihah, pas wafat susah apa tak susah? Bapak-bapak saya tanya dulu, susah. Coba kita bayangkan dengan perasaan orang tua beliau, orang tua asuhnya Abu Thalib meninggal susah, ditambah istri tercintanya susah. Apa bukti kalau Kanjeng Nabi itu cinta berat kepada Khadijah,
selama akabin nikah sareng Siti Khadijah Rasulullah monogami, tidak diperintahkan poligami, monogami. Senaosa umur nikah terpaut 15 tahun. Kanjeng Nabi akabin sareng Siti Khadijah umur senapa Pak? Pak? Umur senapa? Umur 7 tahun. Mun Siti Khadijah akabin sareng Rasulullah umur senapa Bu? 40 terpaut 15 tahun. Tapi senaosa Siti Khadijah kentok umur 40 tahun, cererong orang sugi Pak, orang sugi. Ki pegun ketinggal cantik. Mun orang jarungan umur 40 tahun keriput lah. Kerot lah, perot. Siti Khadijah umur 40 tahun. Allah. Benar ini kok perawatan glowing Bu. Cantik. Orang soge. Senang umur 40 tahun. Jitahen norek. Waktu itu orang tercantik dan terkaya, Masya Allah, Siti Khadijah meninggal dunia. Susah tak susah? Susah. Ditambah lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Diperintahkan untuk dakwah bil jahr, dakwah terang-terangan. Sebelumnya nega Rasulullah ada dakwah kento sembunyi-sembunyi, kasar-kasar, rumah-rumah, impor, door to door. Tapi setelah diperintahkan untuk dakwah bil jahr, Rasulullah ditolak. Orang Mekah menolak, orang Mekah mengusir, bahkan orang Mekah mengintimidasi Rasulullah, membuat sayembara siapa yang bisa membunuh Nabi Muhammad. Palingi sayembara kento 100 unta. Jadi berlomba-lomba orang ingin membunuh Rasulullah. Mek pola tetangga kampung, tetangga desa nek akhirnya Rasulullah dakwah ke Taif. Di Taif juga begitu, Rasulullah ditolak. Tidak hanya diancam, tidak hanya diintimidasi, tapi Rasulullah dakwah Taif kento diantemi watu, diantemi brongkalan, antemi apa? Tolang unta, sampai kaki Rasulullah ini berdarah. Cobi panjenengan bayang lagi, menawi beda mubalik, beda kiai, ada dakwah yang neko, langsung eosir sarang orang kampung, turun, ada pun apa? Susah apa tak susah? Aduh, susah. Udah neka nyaman, kantoi sambut, langsung paringi buah, Masya Allah. Kayak tolak sarang orang darungan, alhamdulillah. Dihormati, lemane paringi, lalu paringin apa? Kula nek bayang lagi ya Allah, Kanjeng Nabi itu dilempari batu, dilempari tolang unta, sampai kakinya ini berdarah. Bumi langsung angkat bicara. Ya Nabi Allah, wahai kekasih Allah, ya Habib Allah, seandainya darah engkau itu netes ke bumi, izinkan aku wahai Nabi Muhammad untuk menelan orang-orang Taif itu. Coba bumi menantang seperti itu. Mon kok ki menawi kok sudah di nabi
Rasulullah langsung jawab, lah, jangan. Fakhur Razi, ya wong darungan nolak awakmu, diantemi watu, kalau sampai tercecer darahmu ke bumi ini, izinkan aku untuk menelan orang-orang darungan itu. Langsung tak template wis dang telan wis. Kira-kira seperti itu. Ya Allah, Rasulullah sabar. Malaikat gunung datang. Ana malakul jibal. Qad ba'athani rabbuk ilaik litamurani bi amrik ma syi'ta. Fama syi'ta. In syi'ta an udbika alaihim al-akhsyayain. Niki caan malaikat si aja ke gunung. Ya Rasulullah, kami ini malaikat gunung, siap menunggu perintah Anda. Allah telah memerintahkan aku untuk menyerahkan jiwa ragaku kepada Engkau. Silahkan perintahkan saya. An udbika, aku ingin mengebeleki. Apa mengebeleki? Aku ingin mengebeleki orang-orang Taif. Saya ini gunung dua yang besar. Yang mana gunungan apa? Gunung Qoiqan sareng gunung Abul Qubais. Gunung apa? Qoiqan, gunung Abul Qubais, gunung raja gitu. Apa jawab Rasulullah? Lah, jangan. Bal uridu an akhruja, saya pun Rasulullah, aku pengen min aslabihim yakhruju may ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Aku pengen malaikat jangan dihancurkan, jangan dibeleki. Aku pengen orang-orang Taif itu senajan walaupun orang-orangnya sekarang nggak mau iman, saya ingin anak cucunya siapa tahu pagi nak boton nak gelem iman ke Allah. Ingat nekoh kesabaran Rasulullah. Aduh, tambah susah. Preman Rasulullah. Depak kejompok termenung. Odi ingat nekoh. Etingkel orang sopo. Etingkel istri tercinta. Dakwah kemana-mana ditolak. Akhirnya Allah yang tidak tega. Dengan adanya kesusahan kento, Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan dihibur oleh Allah. Niko tujuannya Isra Mi'raj. Tujuannya Isra Mi'raj menawi bener tafsir Al-Qur'an, li'annahu ta'ziyatun wa muwasatun li wafati Abi Thalib wa wafati Khadijatul Kubra. Jadi benar Isra Mi'raj Kak Dinto Gusti Allah takziah dek Kanjeng Nabi karena telah meninggal pamannya, orang tuanya, telah meninggal istri tercintanya. Ada dia orang kantor menabi beda orang sohung umur neko orang-orang tetangga neko berbondong-bondong untuk apa? Takziah. Takziahnya itu bahasa Arab. Napa? Alab ngelawat utawa ngelayat alab. Takziah itu bahasa Arab. Napa maknanya artena? Artena takziah itu menghibur, memberi support, memberi semangat hidup kepada sohibul musibah agar tidak susah, Nek kok tujuannya. Jadi menabi orang kantor beda pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Biasa tengah dikong iki. Laku napa jenengan takziah kejumpaan sohibul musibah. Napa saya lakonin orang takziah kento? Takziah itu menghibur keluarganya. Temui keluarganya. Temui sohibul musibah.
Wis ora usah susah yuk. Sampeyan ditinggal bojo, ora usah susah. Kabeh awake dhewe bakal mati. Ora usah susah. Wong sampean yo jek enom. Kok bingung-bingung. Gak usah susah, aja susah-susah. Boleh gak ono sing ngeramut anake ya wis tak ewangi ngeramut anake. Pancing pertama anak kan sik tanggung. On lawan kabeh. Dihibur. Setelah itu panjenengan takziah milih panjenengan Pak. Napa norok mandiin, mun tak bisa mandiin biasanya kuasai keluarga. Oke. Noro nolongin ngafanin. Mun tak bisa nolongin karena kuasai sareng Pak Mudin. Noro nyolatin. Mau nyolatin, mau biasa nasi nyolatin arwah. Bagiannya ustad pinter kak arwah. Hibon, mun tak bisa nyolatin, mungkin karena tidak persiapan bajunya. Noro meko. Terakhir, mun tak meko noro obur. Ning biasanya orang kasabe mun kantor tahun niki dateng jauh sareng romanna sokibul musibah juga tak wasiat kesabaran tak noro mandiin tak noro ngafanin tak noro nyolatin tak noro tak noro jagongan jauh kok rokokan bejenake pamit taki boleh. Mereka beri takziah. Takziah itu milih salah satu itu dari 4. Menabi takziah kata milih salah satu dari 4 apa pola sidejena panjenengan kleman neko lahu kirotun. Salah satu panjenengan lampai, napa nyolatin, napa mandiin, napa ngubur, napa mikul, napa ngafanin panjenengan preman kento oleh ganjarana pada gunung seto. Pun panjenengan dari 4 ini paling banyak 3 misalnya. Telok saya lakonin, maka lahu kirotani preman oleh betah ngebe ganjarana do gunung 2 gunung. Masya Allah. Neko. Jadi syariat pagi takziah kento bulan Rejab kan. Bulan Rejab kan. Makanya audit niku cek sampai susah. Cek sampai susah. Katanya Kanjeng Nabi niku tak oleh susah sareng Allah. Dihibur. Diajak ngelencer, diajak rekreasi, diajak wisata. Melihat langit yang dihuni oleh para nabi, langit tingkat 1 bertemu dengan Nabi Isa, tingkat 2 bertemu dengan Nabi Musa, terus bertemu dengan Nabi Ibrahim, terus bertemu dengan Nabi Soleh, bertemu dengan Nabi Yahya, bertemu dengan Nabi Idris, bertemu dengan Nabi Adam. Aku seneng kepada para nabi-nabi cerita elang lah senang. Terus sampai Yajeb ngelencer, Yajeb wisata sareng malaikat, melihat surga, melihat neraka. Oh, seneng tok. Jadi konsep Pak Odi ini aja sampai Pak menabi panjenengan susah, ajeb biniin, ajeb anakan. Ayo dik ngelencer ayo dik rekreasi nanti Pak, ayo rekreasi namanya Watulo, ayo rekreasi ning Papuma, ayo ning Jatimpat. Oleh tak? Oleh. Perintah Al-Quran, qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Siru ngelencero, rekreasi yo, dolano fil ardi di bumi ini. Fangduru, lihatlah keberadaan mereka-mereka orang-orang yang berdusta itu.
oleh ternyata rekreasi gitu. Si tak oleh garwa rekreasi nyambi bini entetang. Rekreasi nyambi anaan nek kade tak oleh pun bini di biye perintah sareng Allah. Betul tak betul? Buang itu kok. Aku masan tayu. Ya Allah. Ini kabar Rabu. Menabi tak diobong dia masih rekreasi kan toh. Menabi tak diobong di jalan-jalan. Ya cek Pak biniin, ayo jalan-jalan di. Kamu Pak, jalan-jalan nang Roxy, nang Lipo, nang Ramayana. Jalan-jalan. Sering jalan-jalan kita belanja. Bulan ya hampir setiap bulan istri saya ajak jalan-jalan, ayo Dik jalan-jalan. Nangen Dimas, ayo nang Dimas karepmu. Ayo nang Lipo, ayo nang Lipo. Mikir gula Lipo nih orang larang nih. Jadi gula nih menabi jalan-jalan sarang bini. Teguh tangan nabi nih kento kelihatan mesra. Gitu. Ayo Dik jalan-jalan Dik. Muter wis nanti opo wis sampai sing sampai sawang delok wis. Can netizen, oh abah masih akrab cik mesrane, ambil umi rek gandengan. Jawab bi gula, bu, rea mone ocul belanja sembarang barang rea. Berarti bener mesra karena. Ya Allah, yang penting happy. Seneng Mbak. Saya pakon arah, kobain. Seneng bini deh. Ya Allah, ini tujuan Isra Mi'raj. Jadi hikmah yang tidak pernah dibicarakan oleh banyak orang, kento Isra Mi'raj niko mendatangkan kebahagiaan di dalam odi kento. Jangan sampai susah. Odi kento jangan sampai kebi angel, tapi gampang beda. Jangan bapak-bapak ya. Derma si bahagia, derma si senang. Dari kau ada banyak otak. Bener tak bener? Bener boleh nggak nikah? Derma si bahagia, derma si senang. Dari kau ada uji sarang Allah. Ngagungin anak kena nakal, nakal amit-amit. Jadi prihatin benar ya kan? Beda sih masalah, dia masih asa ngakulan. Jadi tang bini mereka cerewet, tang bini mereka rewel, nyocot. Napa jangan renggan toh? Napa? Lagi nikah. Pak kasar ramen Pak. Kalau tak tekan ucap nih. Gigi melolo. Dan masih seneng ngajari tang bini lagi gigi melolo. Paling ini kakorang nyocot, rewel. Dan masih bahagia. Oh, kasus pertama. Menabi panjenengan di utang. Tak usah susah Pak. Bu, menabi di utang. Tanggung jawab Pak orang di utang kento. Di kewajiban mereka tanggung jawab. Kewajiban orang di utang kento tanggung. Jadi menabi beda orang ditengaki sampean tanggung. Setelah tanggung dijawab. Neko gugur kewajiban. Pak, sampean sudah jatuh tempo. Misalnya datang ya, sini obeng, jatuh tempo, kok nggak dibayar? Mas, saya tidak akan lari dari tanggungan utang ini. Area jumpok, jumpok engkau ya, sabar wah. Saya tidak akan lari. Hutang tetap saya tanggung. Hutang tetap saya tanggung. Makin nih kan kok kita di PC. Beres.
iman ba orang nggak senagi. Nabi datang boleh, jawab tegur. Saya tidak akan lari mas, tetap saya tanggung. Jawab seorang sampean, saya akan bayar utang itu kalau saya sudah punya. Sampean yang survei dulu, sampean yang mengasih hutang ini. Neka kulo tak ngajarin sampean tak nyaur utang lho nggih. Punten. Tetap pekun tujuan neka nyaur utang, tapi jangan dibuat susah hutang itu karena kita kalau tidak punya kewajibannya tanggung. Tanggung utang ro jawab orang ngau. Gugur mon kewajiban. Beres tak beres? Apa boleh gelar Pak? Si beda masalah tak bisa bahagia. Misalnya anak nakal, anak tak nakal, neko titipan Allah. Anak soleh, anak toleh, neko titipan Allah. Tak usah iki-iki. Panjenengan selaku orang sepuh kudu sayang kebi. Nak anak si nakal kudu disayang. Nak anak si tak nakal ki pegune sayang. Jadi beda aki. Nek titipan Allah. Si nakal pegune sayang. Tak usah gini tapi itu aki. Itu aki cara panjenengan. Ternyata anak yang nakal itu menggeret atau mendorong orang sepuna sekebibat. Karena anak nakal cica akan nggak ibadah gitu. Karena anak nakal jaga malam sujud ke Allah. Ya Allah, tangan nak ya Allah. Ternyata anak nakal itu membangunkan semangat orang tua untuk bertahajud tengah malam. Ternyata anak yang nakal itu membukakan hati orang tua untuk bersedekah kepada kiai. Sowan panjenengan ke makai. Aduh makai. Dari rumah tangga anak nikah makai. Aku makai. So sabulah makai. Coba sareng anak nikah makai. Cekep panjenengan, cakang panjenengan silaturahmi ke kiai, ke habib, ke ustad, minta barokah dan doa. Oh ternyata anak yang nakal itu mendorong orang tua untuk gemar silaturahmi bersedekah. Kamu rabu. Belum tentu anak yang tidak nakal itu menguntungkan kepada orang tua. Maka anak nakal dan anak yang tidak nakal kudu padu. Itu aki sayang tahu saya gigi. Paham ya? Berarti sombong masalah. Sombong. Ini nomor telur apa gelap masalahnya? Binian rewel. Tukang akikir. Tahu saya susah Pak. Panjenengan ngaguin bini si rewel, si nyocok, si tukang kikir. Tahu saya namun tinggal dikira tema TVP. Ternyata neko beda kisah di daerah Yaman. Neko beda seorang sayyid tuana neko manti nyamana Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Jadi Syekh Abdurrahman Bajalhaban itu doanya dikabul oleh Allah. Monoring kanto, kiai kanto, ustad kanto, menabiah doa, ki maja salabat, ki maja doa, Allahumma rabbana, Allahumma yassir lana, ja doa. Nika kita mesti kabul lagi. Syekh Abdurrahman Bajalhaban kento, mau doa langsung to the point. Ya Allah, pes ya Allah. Langsung mereka saking kabul kabul bisa Allah. Ya Allah makanan ya Allah, ya Allah hujan ya Allah. Langsung hingga masyarakat sekitar ini heran kepada Syekh Abdurrahman Bajalhaban gitu. Mak ngagungin doa sih mujarab enggak neko, ngagungin amalan apa Syekh Abdurrahman Bajalhaban itu. Ditanya,
teliti-teliti, ternyata tak ngawumin amal napa-napa. Ternyata beliau kentok orang yang paling sabar menghadapi bini ense cerewet, si nyocot, si rewel, si tukang agi, sabar beliau. Neka ongko neka cerita nyata nih kok, cerita nyata. Dengan kesabarannya bapak itu, kemudian diangkat derajatnya oleh Allah menjadi seorang kekasih Allah, menjadi waliullah, kondang waliullah, sidhuwana mandi. Terus tak terus panjenengan Pak? Bu, ngagungin laki enggak neko terus apa tak terus? Seorang laki-laki menjadi kekasih Allah karena kesabarannya menghadapi istrinya yang rewel. Diangkat derajat sampai tak kuat, berjompo itu tak kuat, akhirnya uzlah ke suatu tempat pengasingan Syekh Abdurrahman Bajal Haban gitu. Karena sudah tak kuat. Sebab apa? Mon elaben, rek bineken to mon elaben. Panjenengan menang nika tak kondang, kalah nika tak todus. Tinamo. Tinggal bon tahu saya latih. Ternyata perempuan yang nyocot, perempuan yang cerewet, perempuan si tukang agigir, kento meninggikan derajat seorang laki menjadi kekasihnya Allah Subhanahu. Terus Bu, penyocot, cerewet terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu masalah. Kenapa masalahnya? Berarti sekarang kita tinggal hidup ini perlu senang, perlu bahagia. Tak usah mikir apa pun, pas lagi ke Allah sih penting nih kak bahagia. Akadnya Rasulullah seperti bahagia. Tanya sarang kanjeng Nabi nih kak, kuleku dik, misalnya Siti Aisyah, dik, ono panganan saya gede, boten enten kanjeng Nabi. Sobung deeran nih kok, ayo wes saya kini ya kosong. Nah, ono panganan sih isu di bedek, kentoh bedek. Ya wes, ayo saya kini mangan kak kosong. Santai. Di obeng ki biasa, tak di obeng ki biasa. Nyocot. Gigir nanti obang. Ya Allah, neko boro rabu. Jadi Isra Mi'raj ini hikmah yang paling besar yang jarang dibicarakan orang. Yang dikak dintoh, neka mengambil kesimpulan yang dikak dintoh, odi neka kudu besar. Karena kalau hidup ini hati kita senang melakukan perintah itu dengan ringan, akhirnya mudah untuk ikhlas. Anapa asolat kita bere? Anapa jamaah kau bere? Sedekah kau bere? Karena hati kita itu sumpah, hati kita itu dipenuhi dengan kesusahan. Pun buang pun sesusah-susah. Mari napa senenggi? Mari napa senenggi? Alhamdulillah. Si penting makin neko musim kampanye legu neko hari tenang di saya panjenengan CPL 01 ngere 02 ngere 03 dapat serambun panjenengan si mantep bisa emah si oleh nekasih emah misalnya oleh si 01 ya 01 oleh si 02 ya 02 mun oleh si 03 ya 0 tak oleh ya coblos tepi nyoblos 01 02 03 pegun becak pegun ke pasar kita pergi usah geger bon tinggal di luar sana geger wah ya Allah maaf
Dari tugas kula nih kasih penting nih rukun, tak usah. Nah, apa istilah namangkin nih masya Allah, ataukah karena beda pilihan, akhirnya tak nyapa sarang tetangga. Bener tak bener? Padahal pekun ngare, pekun becak, pekun ke pasar. Sena presiden apa pekun orang tarungan nggak nekok. Tahu lagi? Kirbon. Setuju Gi? Kita ciptakan pesta demokrasi bentuk aman dan damai. Aman dan Ereng, sarang-sarang mau Fatihah mantan muka negara kabula dengan Indonesia saya dicintai kento aman, selamat, damai, pesta demokrasi dilalui dengan aman, damai, selamat, rukun, makmur ala hadhihi niyyah biniyatil qabul wa bijahi rasul bisiri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Segala itu menabi beda salah leputah di dalam cakap lintah. Insyaallah hanya orang sepura, hanya orang maaf sesuatu atas ada panjenengan saja. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.